Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menganalisis portal atau frame statis tak tentu. Apabila sebelumnya kita menganalisis portal yang tidak bergoyang, maka kita kali ini akan menggunakan metode slope deflection equation untuk menganalisis portal yang bergoyang. Nah, bagaimana cara analisisnya? Kita akan lihat. Nah, jadi kita akan menganalisis portal yang bergoyang atau sway frame. Nah, di sini terlihat ditunjukkan satu portal dengan beban, geometrinya simetri, ya. Geometri adalah bentuk portalnya simetri, namun beban P ini tidak persis di tengah-tengah daripada beban P tidak simetri, ya. Dia lebih cenderung ke sebelah kanan, gitu. Geser ke sana. Nah, suatu struktur portal akan bergoyang ke samping apabila geometri atau bebannya yang terjadi tidak simetri. Tadi sudah dijelaskan. Pada portal di samping, beban P ini akan menimbulkan momen NBC dan NCB pada titik kumpul B dan C. Nah, NBC cenderung akan memindahkan titik B ke arah kanan, sedangkan MCB justru kebalikannya ke arah kiri. Namun karena beban ini ada lebih dekat ke B, maka MBC pasti akan lebih besar daripada MCB. Akibatnya portal akan cenderung bergoyang ke kanan. Nah, sebagai hasilnya ini akan timbul goyangan dan menghasilkan displacement sebesar delta di titik B maupun di titik C. Nah, kita masih ingat ada besaran besi dalam persamaan slope deflection, itu besarnya adalah delta dibagi L. Sehingga untuk kasus ini, untuk besi AB kita bisa hitung sama dengan delta dibagi panjang AB. Nah, kita lanjutkan bagaimana melakukan analisisnya. Nah, ini langsung ke contoh. Di sini tentukan momen pada tiap titik kumpul. Kita menganggap EI konstan, ada suatu portal yang geometrinya juga sudah tidak simetri, bebannya juga tidak simetri. Ya. Ada beda panjang kaki portal, panjang kolomnya, AB 4, kemudian CD6. Nah, dengan anggapan bahwa simpangannya sama dengan delta, baik di ujung B maupun di ujung C, deltanya bisa kita anggap sama. Tidak ada fix end moment di semua batang karena bebannya berada pada joint. Ya. Titik B dan C kita anggap mengalami simpangan sama besar, yaitu delta. Kemudian besi AB sama dengan delta per LAB. Jadi untuk besi AB di sini, ini besi AB, ya, besi AB itu sama dengan delta per 4. Kemudian besi CD, besi DC atau besi CD di sini, besi DC ini sama dengan delta per 6. Nah, sehingga kita bisa sebutkan bahwa besi AB itu sebetulnya sama dengan 6/4 besi DC. Jadi bagaimana dengan cara kita samakan nilai deltanya, ya. Jadi kan delta dari besi AB itu kan besi AB dikali 4, sedangkan dari delta DC itu sama dengan besi DC ya, besi DC dikali dengan 6, ya, sehingga kita bisa tuliskan besi AB sama dengan 6/4 besi DC. Nah, kemudian kita tuliskan persamaan slope deflection equation untuk semua momen ujung. MAB kita punya, ya, jadi kita lihat kembali di sini momen ujungnya ada apa? Ada MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, MBC. Jadi ada 6 momen. Kita lihat MAB di sini kita turunkan 2EI per L, LAB, 2 theta var, theta near 0, theta A-nya, titik A jepit 0, theta var-nya theta B, ini harusnya besi AB, ya. Tapi karena besi AB tadi kita ganti agar mengurangi variabel lain, sehingga kita nyatakan besi AB menjadi besi DC. Fixed moment 0 kita sederhanakan menjadi ini, MBA sama 2EI per L, theta near-nya jadi theta B, ini besi AB, ya, sama fixed moment 0, maka kita dapat. Lakukan hal yang sama untuk MBC, MCB, ya.
2EI per LPC ini 5 meter, 2 theta near, theta far, tidak ada delta, ini 0, kemudian maka kita ringkas jadi seperti ini. Untuk batang BC tidak ada delta ya, BC itu kita anggap tetap lurus begini. Nah, untuk selanjutnya CB sama, tinggal kita balik saja 2 theta C, theta B-nya di sini, kita dapatkan MCB. Lalu MCD 2EI per panjang batang CD 6, ya, 2 theta near, theta C, theta far-nya 0 karena jepit, ya, titik D-nya, titik D di sini jepit, maka theta D-nya 0. 3 besi DC, friction moment 0, ini MCD, kemudian MDC tinggal kita balik saja 0, ini theta C-nya ke belakang, besi DC sama, friction moment 0, kita sederhanakan menjadi ini. Nah, sehingga total ada 6 buah persamaan. Nah, sekarang kita butuh persamaan kompatibilitasnya, ya, ini bahwa jumlah momen di suatu titik itu harus sama dengan 0. Nah, di sini maka ini adalah MPA tambah MPC sama dengan 0, MCB tambah MCD sama dengan 0. Dan tinggal kita ambil nilai-nilai momen, ya. Kita ambil nilai-nilai momen, MPA kita masukkan, MPC kita masukkan, MCB kita masukkan, MCD kita masukkan. Nah, setelah semua kita masukkan, kita substitusi, kita masih kekurangan persamaan ya, karena di sini ada 2 persamaan, persamaan 1, persamaan 2, sementara variabelnya ada 3, theta B, lalu ada theta C, ya, ada theta C, theta B, theta C, dan ada besi DC. Nah, kalau ada 3 variabel, kita punya 2 persamaan saja, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan persamaan tersebut, sehingga kita harus nambah 1 persamaan ya. Nah, 1 persamaan dari mana? Dengan cara kita buka atau kita lepas free body-nya, batang AB sini, ada MAB ya, ada MBA, kemudian batang CD ini ada MBC, ada MCD. Nah, lalu seperti free body biasa, kita lawan gaya MAB MBA dengan sepasang gaya yang bentuknya begini. Nah, ini kemudian di CD juga sama, arah momen ke sana, berarti kita lawan dengan gaya ini dan itu. Nah, sehingga kita dapatkan ini besarnya adalah sama dengan ini adalah MAB tambah MBA bagi panjang AB 4 meter. Kemudian ini itu akan sama dengan MCB tambah MBC dibagi dengan panjang batang CD 6 meter. Nah, reaksi ini kalau kita jumlahkan, itu harus bisa, ini kan reaksi horizontal, maka itu harus bisa melawan beban horizontal yang bekerja 200. Ya, kita bisa tuliskan bahwa 200, jadi di titiknya ada 200-nya ya, 200, ini 200 ditambah dengan ini, tambah dengan PD, maka harus sama dengan ya. Nah, sehingga kita dapatkan substitusi balik MPD dan PA-nya di sini kita masukkan ini adalah PA, ini adalah PD-nya sama dengan. Nah, sehingga kita punya 3 persamaan ya. Samaan 1 dari sini 1, samaan 2 dari ini, samaan 2, persamaan 3 kita dapatkan dari sini. Jadi ini kita substitusi lagi MAB, MBA, MBC, MCD dari masing-masing ini ya. Kita substitusi dari situ, maka dapatlah 3 buah persamaan. Ada theta B, ada theta C, besi DC. Nah, kita lakukan eliminasi boleh dengan menggunakan matriks ya, untuk kita dapatkan theta B, theta C, dan besi DC. Nah, kalau sudah dapat ketiga variabel tersebut bagaimana? Ya, kita substitusi lagi theta B, besi DC, theta C, dan sebagainya. Kita dapatkan 6 buah momen wujud. Kalau sudah selesai sampai sini, maka kita bikin free body diagramnya. Ya, kita buat potong-potong, kita masukkan momen masing-masing,
kemudian kita lakukan perhitungan reaksinya berapa di sini. Nah, demikian nanti setelah ini maka kita bisa menggambarkan SFD, BMD maupun. Nah, ini contoh kedua. Kita lihat contoh kedua untuk portal yang bergoyang. Kita diminta menentukan momen pada tiap titik kumpul atau join. Seperti biasa, EI boleh kita ambil konstan, titik A dan D adalah titik jepit, di sini jepit. Ya. Titik C adalah sendi di sini. Nah, ini harus hati-hati, di sini adalah sendi, titik C-nya. Nah, maka kita lakukan analisis ya. Pasti bergoyang ini portal ini karena didorong dari samping, pasti dia akan bergoyang begini. Ya, arah sana. Nah, asumsikan ini besarnya adalah delta, ini juga delta. Sehingga kita punya besi AB sama dengan besi DC sama dengan delta per 4. Nah, kaki AB dan CD sama panjang yaitu 4 meter. Theta A, theta D 0 karena jepit, theta A, theta D 0. Maka kita susun persamaan momennya. MAB, MBA, MBC. Hati-hati tidak ada MCB. MCB tidak ada. MCB itu tidak ada. MCD itu juga tidak ada karena titik C itu adalah beam atau sendi. Oke? Sehingga yang ada adalah MDC. Nah, karena sendi maka kita pakai MBC-nya adalah yang 3EI per L theta near tambah ukuran besi tambahkan. BC juga begitu ya, pakai yang ujung sendi, jepit di sini dan sendi di sana ya, maka pakai yang angka 3 di sini. Nah, demikian kita sudah punya MAB, MPA, MPC, MPC. Nah, kita buat kembali free body diagramnya seperti yang contoh sebelumnya ya. Kita punya bahwa MPA tambah MPC ini sama dengan 0, syarat jumlahan momen di join di sini ya. Kemudian kita juga dapatkan reaksi tumpuan di sini PA, PD kita dapatkan seperti contoh yang sebelumnya. Kita dapat PA, PD, maka PA tambah PD tadi harus bisa mengimbangi 10 kN ini. Artinya 10 dikurang PA, kurang PD harus 0. Ya. Maka kita dapatkan persamaan ini. Ya, tinggal substitusi MAB-nya dari persamaan-persamaan yang sebelumnya kita dapat. Nah, kenapa tidak ada jumlahan momen di C? Ya, karena di sini tidak ada momen ya tadi, sehingga tidak perlu kita sum momen di situ. Nah, sehingga kita sudah punya dua persamaan ini, dua persamaan untuk dua variabel. Ini persamaan 1. Ya, kita ambil MPA dan MPC-nya dari persamaan sebelumnya. MPA, MPC kita substitusikan. Kemudian yang di sini juga sama, maka kita dapat persamaan kedua. Nah, dari dua persamaan ini kita eliminasi sehingga kita dapatkan, kita ingin cari theta B dan besinya. Nah, setelah dapat theta B dan besi ya sudah, kita tinggal substitusi balik ke sini nilai theta B dan besi. Nah, setelah itu kita akan dapat MB, MPA, MPC, dan MPC. Nah, setelah itu seperti biasa kita bikin free body diagramnya. Ini MAB minus berarti ke sana, MPA minus sana, MPC positif begini, MDC negatif berarti. Nah, tinggal kita cari reaksi, kemudian gambarkan SFD, BMD, dan MD. Nah, demikian mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan dilanjutkan untuk membuat diagram-diagram tersebut.